Senandung Azalea, episode 43, Tak Ingin Yang Lain. Ilona kembali mendapat peringatan dari mamanya agar segera menikah atau dia tak akan dianggap anak lagi. Ilona tak tahu kenapa mamanya bisa sekejam itu, namun ia yakin semua itu ada hubungannya dengan papanya. Meski telah berpisah lama, Ilona tahu kedua orang tuanya masih saling ingin menyakiti dan memamerkan kehebatan satu sama lain, termasuk soal harta. Ilona tak pernah tega membantah mamanya karena ia melihat sang mama telah banyak menderita. Pertengkaran dengan mamanya itu sangat mengganggu Ilona, maka kemarin ia sangat ingin bertemu dengan Aska. Namun, ia harus kecewa karena Aska tak kunjung muncul pada malam yang telah mereka janjikan. Entah apa yang dilakukan oleh kekasihnya itu hingga bisa melupakan janji, bahkan memberi kabar pun tidak. Aska tak mengangkat teleponnya sejak siang, tak membalas pesannya, hingga malamnya ponsel pria itu sama sekali tak bisa dihubungi. Apakah kemarin malam Aska menghabiskan waktu bersama Azalea? Lalu, bagaimana jika akhirnya Aska jatuh cinta pada saya, menginginkan saya, dan tidak akan pernah melepas saya? Perkataan Azalea itu terngiang lagi di telinga Ilona. Ia tak bisa menyangkal kecemasan di sudut hatinya. Bagaimana kalau Aska benar-benar jatuh cinta pada Azalea? Bagaimana kalau Azalea menggoda Aska? Bagaimana kalau Aska berpaling darinya demi bersama Azalea? Ilona menggeleng. Tidak mungkin. Aska hanya mencintaiku seorang. Ucap Ilona lagi, berusaha meyakinkan dirinya sendiri untuk sekian kali. Bagi Ilona, Aska adalah segalanya. Aska adalah satu-satunya pria yang ia inginkan. Aska adalah satu-satunya orang yang ia percaya saat ia merasa dikhianati oleh hidup. Sebelumnya, Ilona tak pernah percaya akan cinta. Ia tumbuh dengan menyaksikan pertengkaran kedua orang tuanya sampai kemudian mereka bercerai. Sebelumnya, Ilona tak pernah bisa membuka hati untuk menerima kehadiran seorang pria. Ia takut menjalin hubungan, menikah, lalu mengalami perceraian seperti orang tuanya. Meski banyak pria menginginkannya, Ilona tak pernah membiarkan dirinya jatuh cinta sampai ia bertemu dengan Aska. Aska memberikan segala keindahan dan kenyamanan yang tak pernah ia dapat dari pria manapun. Pria itu selalu memperlakukannya dengan sangat baik dan selalu ada untuknya. Aska selalu menjadi tempat Ilona berbagi kebahagiaan sekaligus berkeluh kesah tentang apapun. Namun, semua itu hanya masa lalu. Hubungan Ilona dengan Aska kini jelas tak lagi sama. Mereka menjalin hubungan rahasia tanpa pernah bermesraan atau saling mengisi. Aku memang bodoh. Tak seharusnya aku meninggalkan Aska dulu, sesal Ilona. Ilona tak pernah menyangka bahwa Aska dijodohkan. Kalau saja ia bisa mengulang waktu, ia akan memperbaiki semuanya. Ilona tertawa lirih, masih menatap hampa ke arah gelas di hadapannya. Malam itu ia ingin mengalahkan egonya untuk kembali menunggu sang kekasih hati meski telah kecewa kemarin malam. Perlahan Ilona menggeser gelas, lalu meletakkan kepalanya di atas bar counter, beralaskan kedua lengan. Wanita itu tak peduli pada orang-orang yang memandanginya. Ia hanya ingin meredam kekalutan yang menggelayuti. Untuk beberapa lama, ia bergeming sampai seorang memanggil namanya. Ilona tahu persis siapa pemilik suara itu. Pria yang dinantikannya sejak tadi. Tanpa menoleh, Ilona mengangkat kepalanya. "Kamu datang?" Ilona akhirnya menoleh pada pria itu. Dipaksanya tersenyum meski wajahnya terlihat kuyu dan redup. Aska mengangguk, wajahnya tampak lesu. "Kenapa kamu tidak datang kemarin malam, Aska? Aku menunggumu sampai restorannya mau tutup." "Aku kan sudah bilang tadi, kemarin malam ponselku lowbat," jawab Aska datar. Ilona masih tak percaya. Bagaimana mungkin ponsel yang habis baterai bisa menjadi alasan Aska membatalkan janji tanpa mengabarinya dan membiarkannya menunggu berjam-jam? Namun, Ilona sedang tak ingin berdebat. Ia berusaha menerima alasan Aska. "Kamu minta aku datang untuk apa? Ada apa? Kamu kenapa lagi?" tanya Aska beruntung. "Apakah harus terjadi sesuatu padaku dulu baru kamu mau datang?" Aska tak menjawab pertanyaan Ilona. Ia mengalihkan pandangan. "Aku bertengkar hebat lagi dengan Mama," ujar Ilona lantas meneguk minuman di gelasnya. Karena tak didengarnya Aska memberi tanggapan, Ilona melanjutkan perkataannya. "Mamaku tidak main-main kali ini. Mama bilang dia tidak akan menganggapku sebagai anak lagi kalau aku tak menyanggupi permintaannya." Ilona menatap wajah Aska, tetapi pria di hadapannya itu tak berkomentar apapun. "Kenapa kamu diam, Aska?" tanya Ilona gusar. "Lalu aku harus jawab apa, Ilona?" sahut Aska tak kalah gusar. "Lagi pula mama kamu kenapa bisa setega itu sama anaknya sendiri?" Ilona terdiam sejenak. "Aku tahu mamaku salah, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti kamu yang tidak bisa berbuat apa-apa saat dijodohkan. Dan sekarang aku sedang bicara tentang kita. Kapan kamu bercerai dan kita bisa menikah?" "Aku tidak tahu." Aska kembali membuang pandangannya. "Paling tidak kamu bisa memperkirakannya, Aska. Jangan biarkan hubungan kita dalam ketidakjelasan." Aska menghela napas. "Aku tidak tahu, Ilona." "Lalu sampai kapan kamu biarkan aku menunggu?" Suara Ilona meninggi.
Aku sudah bilang aku tidak tahu, Ilona, balas Aska lalu ia memelankan suaranya. Atau lebih baik kita akhiri saja hubungan kita agar kamu tidak menunggu lagi. Apa, Aska? Kamu mau mengakhiri hubungan kita setelah selama ini aku menunggu? Ilona menatap wajah Aska tak percaya. Setitik air mata Ilona jatuh. Ia memalingkan wajah untuk menyekanya. Ilona menghela napas lalu berkata, aku bisa saja menikah atau mengencani pria manapun yang aku mau. Aku tinggal pilih. Tapi aku hanya mau kamu. Aku tidak mau yang lain selain kamu. You're the one and only, Aska. Kembali tak menyahut, Aska mengusap wajahnya kemudian memegangi keningnya. Keheningan menguasai mereka. Oke, Aska, ucap Ilona setelah mereka saling berdiam diri untuk beberapa lama. Aku akan menunggu, meski aku harus menunggu lama, meski akhirnya mama tak menganggapku sebagai anak lagi, aku tak peduli, aku akan tetap menunggumu. Aska menatap Ilona, tetapi ia tak mengatakan apapun. Don't leave me, Aska, I'm begging you. Ilona memohon dengan matanya yang masih berkaca-kaca. Ilona memandangi wajah pria di hadapannya itu yang masih mengunci suara. Aku akan menunggu, tapi aku minta satu hal dari kamu. Ilona menatap lurus ke mata Aska, lantas melanjutkan. Jangan jatuh cinta pada Azalea, aku mohon. Haruskah Aska mengiyakan permintaan Ilona? Wajah Azalea terbayang di benak Aska. Senyum dan tawa Azalea, lalu bagaimana mereka menghabiskan waktu kemarin malam. Aska bisa merasakan bahwa apa yang ia lakukan dengan Azalea kemarin malam bukan sekadar penyentuhan tubuh. Lebih dari itu, ia merasakan sesuatu yang tak bisa ia mengerti. Juga kebersamaan mereka selama ini membuat Aska sering merasa tak menentu. Lalu, dengan semua itu, bisakah ia berjanji pada Ilona untuk tak jatuh cinta pada Azalea? Bahkan mungkin saat ini ia sudah jatuh cinta pada istrinya itu. Melihat Aska yang masih diam, Ilona kembali berkata, kamu dengar aku, sayang? Jangan jatuh cinta pada Azalea. Promise me? Aska masih tak tahu harus menjawab apa. Namun saat dilihatnya mata Ilona yang sendu, ia pun mengangguk. Setelahnya Aska mengantar Ilona pulang. Ia mengapa Ilona yang mabuk hingga ke kamar. Ilona sempat mendekatkan wajahnya ingin mengecup bibir Aska. Namun pria itu segera memalingkan wajah. Melihat penolakan Aska, Ilona pun kembali menjauhkan tubuhnya. Ia tak ingin membuat Aska marah. Biarlah saat ini ia mengalah hingga nanti mereka bisa bersama dan berbahagia untuk selamanya. Sepulangan dari mengantar Ilona, Aska segera kembali ke apartemen. Ia ingin mengajak Azalea makan malam di luar. Meski istrinya itu kerap menolak ajakannya, ia akan tetap mencoba. Begitu tiba, Aska bergegas menuju kamar Azalea. Baru saja ia akan mengetuk pintu ketika didengarnya suara tangisan dari dalam. Karena takut terjadi sesuatu pada Azalea, Aska langsung membuka pintu kamar yang ternyata tak terkunci itu. Azalea! Seru Aska sambil menghambur ke arah Azalea yang terisak memegangi kepala.